Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan pembahasan soal-soal KSM ya, mekanika bagian ketiga. Kita awali dengan soal provinsi 2013. Tinjaulah sebuah balok bermassa 5 kg bergerak pada lantai licin yang lintasannya dapat digambarkan dengan fungsi X dalam T, 2T tambah 5T kuadrat meter. Gaya yang bekerja pada balok tersebut adalah, nah yang di sini kan ditanyanya gaya ya. Gaya itu kita tahu rumusnya F sama dengan M kali A. Jadi kita cari dulu A-nya karena masanya udah ada. Nah, A itu bisa dicari dari nilai fungsi X ini. X itu kan posisi ya. Oke, konsepnya tuh gini. Jadi dari X ini kita bisa dapat nilai A sebenarnya. Jadi ada urutannya posisi, kecepatan, percepatan. Oke. Di sini kebetulan posisinya dilambangkan dengan X karena posisi itu bisa aja S, bisa aja Y, bisa aja H, bisa lambang lain juga ya. Nah, jadi XVA urutannya itu gini. Jadi kalau ke bawah itu turunan. Jadi dari X ke V itu diturunkan sekali. Dari V ke A diturunkan sekali lagi. Jadi kalau dari X ke V ini berarti diturunkan 2 kali. Jadi kalau dari atas ke bawah kita pakai turunan. Oke. Sementara dari bawah ke atas, ini misalnya dari A ditanyanya V atau dari V ditanyanya X, itu kita pakai integral. Oke, jadi dari fungsi X kita bisa dapat nilai A dengan cara menurunkannya atau mendiferensialkan sebanyak 2 kali. Ya, jadi pertama kita cari V dulu, dari X kita cari V, tentu V itu turunan dari X terhadap waktu, jadi dx per dt. Maka langsung aja ya, turunan 2T itu 2, 5T kuadrat turunannya 10T. Oke. Kemudian A bisa kita dapat dari turunan V, jadi dV per dt. Berarti turunan 2 itu 0, nggak perlu ditulis. Kemudian 10T turunannya 10. Oke, di sini kita udah dapat nilai percepatan. Nah, selanjutnya tinggal gampang aja F sama dengan M kali A, nggak perlu dimacem-macemin lagi, langsung aja masanya 5 kali 10 berarti 50 Newton. Oke, gampang aja. Jadi jawabannya yang C. Oke, soal selanjutnya yang serupa dengan yang sebelumnya, provinsi 2014. Tinjaulah sebuah balok bermassa 10 kg yang ditarik dengan gaya sebesar F dan bergerak pada lantai kasar yang lintasannya dapat digambarkan dengan fungsi xt 4t tambah 10t kuadrat meter. Bila gaya gesek diketahui 100 Newton, gaya tarik F yang bekerja pada balok tersebut adalah, jadi diketahui posisi, persamaan posisi, diketahui gaya gesek ya. Ditanyanya F. Jadi di sini ada gaya geseknya. Jadi sama aja sih sebenarnya. Kita gambar aja. Ada balok ditarik dengan gaya F, kemudian ke belakang nanti ada gaya gesek ya. Nah, jadi sebelum kita mencari F ya, kita cari dulu percepatannya. Jadi dari V dx per dt berarti turunan dari X 4T turunannya 4, 10T kuadrat turunannya 20T. Oke, kemudian A dV per dt ya, sama seperti tadi. Turunan 4 itu 0, 20T turunannya 20. Nah, udah dapat A, tinggal sigma F sama dengan M kali A ya. Sigma F-nya tentu F kurang F gas ya kan, sama dengan M kali A, tinggal dimasukkan aja angka. F gasnya katanya 100, masanya 10 kali 2 ya, kali 20 ya. Berarti 200 dengan 100, berarti F sama dengan 100 tambah 200 sama dengan 300 Newton. Oke, jadi 300 satuannya Newton. Oke, gitu aja, gampang ya. Oke, soal selanjutnya, provinsi 2015. Sebuah balok bermassa 10 kg diam di atas sebuah permukaan kasar. Balok ini kemudian didorong dengan gaya mendatar sebesar 60 Newton dan bergerak dengan percepatan 2 meter per detik kuadrat. Gravitasinya 10. Apakah yang dapat disimpulkan dengan koefisien gesekan permukaan dengan massa? Oke. Jadi bendanya ini didorong dengan gaya 60 dan bergerak. Nah, kalau bergerak berarti gaya 60 Newton ini itu sudah melampaui gaya gesekan statis ya, gaya gesekan statis maksimum. Jadi bergerak. Nah, saat bergerak gaya gesek yang bekerja itu yang kinetis.
Nah, jadi untuk mencari koefisien gesekan statis dan kinetis ya kita tinjau dulu lah satu persatu ya. Kita tinjau kondisi bergerak dulu lah. Nah, kita gambar dulu. Ini anggap aja balok, kemudian ditarik dengan gaya F yang nilainya berapa tadi? 60 ya. 60 Newton. Kemudian tentu ada masanya 10 kilo, berarti ada gaya beratnya 100 Newton. Kemudian tentu ada gaya normal. Gaya normalnya ini juga 100 Newton karena sama dengan gaya berat ya. Kondisinya diam di sumbu X. Kemudian ke belakang ada gaya gesek tentunya. Nah, gaya gesek ini kalau dia bergerak kinetik, kalau dia masih diam berarti masih statis. Nah, tapi karena bergerak berarti dia kinetis ya. Nah, jadi bergeraknya ke kanan ya, searah dengan gaya tentunya 2 meter per second kuadrat. Oke, jadi tentu kita pakai langsung hukum 2, sigma Fm kali A. Sigma F-nya tentu F dikurang gaya gesek sama dengan M kali A. Nah, karena sama dengan M kali A, berarti kita anggap bergerak. Maka gaya geseknya itu yang kinetis. Jadi F kurang mu K kali N. Ya, karena bergerak. Sama dengan M kali A. Nah, sampai sini kita masukkan aja angkanya. 60 F-nya mu K yang kita mau cari. N-nya itu 100. Sama dengan M kali A. Berarti 10 kali 2 ya. Maka tinggal selesaikan matematikanya, berarti 100 mu K sama dengan 60 kurang 20 ya, 40. Berarti mu K-nya 0,4. Nah, mu K 0,4 itu ada di B sama D ya, ada di B sama yang D 0,4. Jadi mu K-nya itu 0,4. Karena bergerak ya dengan percepatan 2 tadi. Nah, sekarang untuk mencari mu S. Nah, jadi mencari mu S ini sebenarnya kita cek ya. Ceknya gini loh. Coba seandainya sigma F-nya itu sama dengan 0. Ya, maksudnya gini. Gaya 60 Newton itu ya tidak menyebabkan bendanya bergerak ya. Seakan-akan gaya 60 Newton itu tidak menyebabkan bendanya bergerak. Nah, jadi kita misalkan dulu ya. Jadi gaya 60 Newton tidak menyebabkan benda bergerak. Ya, karena kita mau cari yang statis nih. Jadi sigma F sama dengan 0 berarti F kurang F gas sama dengan 0 berarti gaya F sama dengan F gas dong. Nah, karena kita menganggap sama dengan 0 berarti itu yang statis ya. Berarti 60 sama dengan mu S kali N ya. Nah, berarti mu S-nya 60 bagi N. N-nya tadi 100 berarti 0,6. Nah, jadi mu S itu bisa sama dengan 0,6 ya. Coba lihat yang B dengan D kan. Jadi jawabannya kan tinggal yang B sama D ya. Yang mu K-nya 0,4 itu yang B sama D. Nah, sekarang bedanya antara B sama D, yang satu mu S-nya 0,6, yang satu mu S-nya lebih kecil dari 0,6. Nah, kita udah cek nih. Kalau seandainya gaya 60 Newton itu tidak menyebabkan benda bergerak, maka kita peroleh mu S-nya itu 0,6. Ya kan? Dengan asumsi tadi kalau bendanya diam. Ya kan? Diam itu maksudnya sigma F0. Nah, mu S itu sama dengan 0,6. Oke, kalau bendanya diam. Nah, dalam soal ini nyatanya bendanya bergerak. Jadi, gaya 60 Newton ini menyebabkan benda bergerak. Jadi, mu S-nya bukan 0,6. Ya, karena kalau mu S-nya 0,6, 60 Newton itu nggak menyebabkan benda bergerak. Nah, sehingga kesimpulan kita adalah mu S-nya itu harusnya lebih kecil dari 0,6. Paham ya? Jadi kalau mu S-nya 0,6, bendanya malah diam gitu. Nah, nyatanya kan bergerak tadi. Berarti mu S-nya harusnya lebih kecil dari 0,6. Maka jawabannya udah jelas yang D, delta. Oke? Gitu aja. Oke, soal selanjutnya provinsi 2014. Dua buah benda A dan B dijatuhkan secara bersamaan dari ketinggian yang berbeda. Benda A dijatuhkan dari ketinggian H, sedangkan benda B dijatuhkan dari ketinggian 2H. Jika diketahui besarnya kecepatan benda A menyentuh tanah adalah V, maka energi kinetik benda B saat menyentuh tanah adalah. Nah, ini ada gerak jatuh bebas di sini, kemudian ada juga konsep energi ya. Oke, kita gambarkan dulu keadaan benda A ya, dia dijatuhkan dari ketinggian H ya, dari atas tanah. Ini benda A.
dijatuhkan dari ketinggian H. Nah, sampai ke tanah itu katanya kecepatannya V. Nah, kita tahu gerak jatuh bebas, kecepatan untuk sampai ke tanah itu akar 2GH. Ya kan? Oke. Ini keadaan benda A ya. Jadi nilai V sebenarnya itu akar 2GH ya. Kemudian benda B itu dijatuhkan dari ketinggian 2H. Nah, ini skalanya nggak pas, tapi kira-kira aja ya. Jadi ini ketinggiannya 2H. Nah, maka kecepatan sampai ke tanah ya. Jadi kita sebelum cari energi kinetik saat menyentuh tanah, kita cari dulu kecepatan saat B menyentuh tanah. Tentu akar 2GH juga rumusnya. Cuman karena B ketinggiannya 2H, berarti akar 2 kali G kali 2H ya. Oke. Jadi kita bisa sederhanakan gini nih. Akar 2GH kali akar 2. Bisa ya. Jadi akar 2H itu kita pisah angka 2-nya. Jadi akar 2GH itu adalah nilai V si A tadi ya kan. Jadi ini bisa kita ubah menjadi V kali akar 2. Jadi kecepatan si B sama dengan akar 2 kali V atau akar 2 kali kecepatannya si A. Jadi dia si V itu lebih cepat, cuman lebih cepatnya sebesar akar 2 kali. Nah, untuk itu kita langsung cari energi kinetik si B. Jadi langsung aja energi kinetik B setengah mv kuadrat. Tentu V-nya adalah VB. Nah, masukkan aja setengah M-nya tetap M ya. Jawabannya itu dalam M, dalam huruf. VB-nya itu dimasukkan V akar 2. Nah, V akar 2 tapi kuadrat. Nah, kita kuadratin. Jadi ini langsung aja sih ya. V akar 2 kuadrat berarti V-nya kuadrat. Akar 2 dikuadratkan kan 2 kali setengah hilang, berarti MV. Yap. Jadi jawabannya udah jelas yang C ya, MV kuadrat. Dah gitu aja. Gampang ya. Oke, soal selanjutnya, Provinsi 2014. Sebuah benda bergerak lurus dengan kecepatan awal 2 meter per second di atas lantai yang gaya geseknya diabaikan. Diketahui massa benda adalah 4 kg. Jika selama 4 detik benda tersebut diberikan percepatan sebesar 3 meter per second kuadrat, maka besarnya usaha yang diubah menjadi energi kinetik adalah... Oke, kita gambar dulu keadaannya ya. Jadi ada balok, kecepatan awalnya diketahui 2 meter per second. Kemudian percepatannya diketahui 3 meter per second kuadrat. Nah, percepatan ini diberikan selama 4 second. Nah, jadi kecepatan akhirnya jadinya ya kita tahu lah ya, kecepatan awalnya 2. Kemudian setiap detik kecepatannya bertambah 3 karena 3 meter per second kuadrat. Berarti setiap detik itu bertambah 3. Nah, karena diberikan selama 4 detik berarti 2 tambah 3 kali 4 ya kan. Kita pakai rumusnya VT V0 tambah A kali T. Jadi dapatnya 14 meter per second. Oke, kemudian yang ditanyakan usaha yang diubah menjadi energi kinetik. Nah, kenapa pertanyaannya gitu? Karena usaha itu sama dengan perubahan energi kinetik ya. Jadi kita bisa juga cari soal ini dari rumus usaha sih sebenarnya, W F kali S. Tapi kepanjangan F-nya nggak ada, diubah lagi M kali A. Kemudian S-nya nggak ada, dicari lagi. Tapi sama aja sih hasilnya. Nah, jadi lebih gampang kita pakai, kita cari usaha, tapi carinya dari energi kinetik aja. Jadi delta EK itu artinya setengah M VT kuadrat kurang V0 kuadrat ya. Jadi dimasukkan aja setengah kali M, M-nya 4 kilo, VT-nya adalah 14 kuadrat kurang V0-nya adalah 2 kuadrat. Jadi selesaikan aja, setengah kali 4 itu 2, 14 kuadrat itu 196 ya, kurang 4. Nah, kemudian 2 dikali 192 ya. Kemudian kalau dikali ini hasilnya 192 kali 2 berarti ujungnya 4 ya, 384 ya. 384 Joule. Jadi jawabannya yang D. Nah, untuk soal ini sebenarnya kita juga bisa cari dengan rumus W ya, karena ditanyanya itu usaha. Jadi kalau kita carinya dari rumus W gitu misalnya nih ya, ini F kali S, tapi F-nya nggak ada, diganti lagi menjadi M kali A. S-nya nggak ada, S-nya diganti menjadi V0 kali T gitu ya, ditambah nanti setengah kali A kali T kuadrat. Nah, ini harusnya dapat pakai ini. Jadi cuman kepanjangan ya. Jadi boleh cara ini, boleh cara ini. Oke, gitu aja.
Oke, soal selanjutnya, Provinsi 2013. Sebuah gaya sebesar 10 Newton membentuk sudut 30 derajat terhadap dinding. Lihat gambar. Menekan buku 1,5 kg pada dinding vertikal. Buku awalnya dalam keadaan diam. Jika koefisien gesekan buku dengan dinding, mu K-nya 0,6, mu S-nya 0,8. Tentukan besar dan arah percepatan buku. Oke. Jadi ini kemungkinannya dua ya. Kalau F-nya terlalu besar, didorongnya terlalu kuat, bisa aja bukunya geser ke atas. Tapi kalau F-nya terlalu lemah, maka bukunya turun ke bawah karena gaya berat. Oke, jadi kita gambarkan dulu lah diagram gaya bebasnya ya. Jadi ada ini dinding, kita gambarkan yang lain aja karena gambar yang ada terlalu kecil. Oke, yang pertama tentu ada gaya berat ke bawah mg ya, nilainya berarti 1,5 kilo berarti 15 Newton. Oke. Nah, kemudian ada gaya normal ya, gaya normalnya ke kanan karena dia nempel di dinding. Gaya normalnya kita belum tahu. Kemudian di sini ada gaya F yang menekan buku. Nah, gaya F ini kita harus uraikan ke sumbu X dan sumbu Y ya. Jadi F-nya di sini berapa tadi? 10 ya, Newton. Nah, ke sumbu Y dan sumbu X. Nah, sudutnya di mana? Sudutnya itu dalam soal tadi ini terhadap dinding ya. Berarti sudutnya ini kalau kita uraikan di sini, sudut 30 ini sama dengan sudut yang sebelah kanan ini ya. Berarti sudutnya di sini, maka di sini menjadi cos ya. Jadi F cos theta. Kemudian yang mendatarnya F sin theta. Oke. Jadi F-nya udah kita uraikan menjadi F cos dan F sin. Kemudian kita belum tahu nih arah gaya geseknya ke atas atau ke bawah karena kita belum tahu lebih cenderung bergerak ke atas atau lebih cenderung bergerak ke bawah, sehingga kita perlu cek dulu. Cek nilai F cos theta ya. Nilai F cos theta kita cek dulu nilainya berapa. 10 kali cosnya cos 30 berarti 5 akar 3 ya. Nah, ternyata nilai F cos theta itu lebih kecil dari mg. Nah, karena lebih kecil dari mg, berarti gaya ke atas dengan gaya ke bawah, menangnya gaya yang ke bawah. Sehingga bendanya bergerak turun ya. Jadi bendanya turun atau bergerak ke bawah. Maka jawabannya setengahnya udah dapat kita ya. Jadi 2 poinnya udah dapat. Karena yang ditanyakan tuh besar percepatan dan satuan dan arahnya gitu ya. Nah, arahnya tentu turun ke bawah karena mg lebih besar. Oke, ini boleh langsung kita isi kalau mau isi turun ke bawah atau ya ke bawah ya. Oke, kemudian kita udah jelas nih karena bendanya turun berarti gaya geseknya ke atas, kita gambar gaya gesek ke atas. Nah, karena bendanya bergerak berarti gaya gesek yang kita gunakan adalah gaya gesek kinetik ya. Karena bisa juga ya, ternyata ketika kita cek F cos theta nilainya lebih sama dengan mg misalnya. Kalau sama dengan mg maka bendanya diam. Nah, karena diam berarti gaya geseknya berlaku yang statis. Oke, gitu. Atau kalau keadaan gini sih sebenarnya mungkin diam nggak ya? Ya mungkin aja sih ya. Jadi kalau dia diam berarti gaya geseknya statis. Oke, ini bergerak kinetis berarti kita langsung aja sih ya cek nilai gaya gesek kinetisnya berapa. Gaya gesek kinetis kita cari dulu mu kali n tentunya. Nah, nilai n-nya gaya normal itu kan mendatar ke kanan, maka kita lihat ada gaya apa yang mendatar. Nah, yang mendatar ternyata cuma ada F sin yang ke belakang. Jadi udah jelas gaya normalnya itu bernilai F sin theta. Ya, F sin 30. Paham ya? Jadi misalnya ada buku tadi, ke kanannya gaya normal, kemudian yang ke kiri itu cuma ada F sin theta. Ya, jadi udah otomatis nilai n-nya itu F sin theta. Oke. Maka gaya ini mu-nya mu K tentu ya karena F-nya gaya gesek kinetik tadi. Maka kalau kita langsung hasilnya mu K 0,8 ya. Oh, sorry, mu K-nya 0,6 ya. Berarti berarti mu K-nya 0,6. Kemudian F-nya 10 ya, sin 30-nya setengah. Jadi hasilnya tentu 3 Newton. Ya kan?
Oke, sekarang tinggal sigma F M kali A aja. Ya, sigma F M kali A. Kemudian sigma F-nya karena bergerak ke bawah, berarti gaya yang ke bawah positif, yang ke atas negatif, berarti Mg kurang F gas dikurang lagi F cos theta. Oke, F cosnya F cos 30 M kali A. Isi aja nilainya 15, F gasnya 3, F cos theta-nya 5 akar 3. Ya, karena 10 kali setengah akar 3 ya. Jadi M-nya, nah M-nya di sini kan 1,5 ya. Jadi kita buat aja 3/2 biar mudah. Males lihat koma-koma. Kali A. Jadi ini tinggal diselesaikan aja matematikanya. Berarti 12 kurang 5 akar 3 sama dengan 3/2A. Berarti A-nya 2/3 dalam kurung 12 kurang 5 akar 3 meter per second kuadrat tentunya. Nah, tentu ini bisa disederhanakan lagi ya. Kalau 2/3 dikali ke dalam, kita cukup segini aja lah ya. Jadi, jawabannya 2/3 dalam kurung 12 kurang 5 akar 3 meter per second kuadrat. Dan arahnya bergerak turun. Oke, gitu aja. Paham ya? Oke, soal selanjutnya. Provinsi 2014. Jarak poros roda depan terhadap poros roda belakang sebuah truk yang bermasa 6.000 kg adalah 3 meter. Pusat massa truk terletak 2 meter di belakang roda depan. Maka beban yang dipikul oleh kedua roda depan truk tersebut adalah, oke, kita gambarkan keadaannya. Ini roda truk depan dan belakang. Jaraknya 3 meter. Kemudian pusat massanya 2 meter di belakang roda depan. Berarti kira-kira di sini. Nah, ini gaya beratnya berarti bekerja di pusat massa ya. Gaya beratnya berarti karena 6.000 kilo berarti 60.000 Newton ya gaya beratnya. Nah, gaya berat ini itu berada pada jarak 1 meter dari roda belakang dan 2 meter dari roda depan karena jarak totalnya 3 meter. Kemudian di roda depan dan roda belakang itu tentu ada gaya normal ya. Di depan gaya normal depan, di belakang gaya normal belakang. Kita buat ND dan NB. Nah, sampai sini ND dengan NB itu nilainya tidaklah sama ya. Yang pasti ND tambah NB itu nilainya harus 60.000 Newton. Ya, cuman karena gaya beratnya lebih ke kanan ya, agak lebih ke kanan, artinya lebih dekat ke NB, maka bebannya itu lebih besar yang NB. Makanya kalau kita lihat truk itu ban belakang biasanya lebih banyak daripada ban depan karena pusat massa truk itu agak ke belakang ya, jadi nggak pas di tengah. Oke, jadi untuk soal seperti ini kita gunakan torsi ya. Nah, karena yang ditanyakan ND ya, gaya normal yang dipikul oleh roda depan, maka porosnya kita letakkan aja di B ya. Jadi porosnya di B. Maka sigma torsi terhadap titik B sama dengan 0 ya, karena truknya tidak berguling, tidak berputar. Jadi torsinya 0. Nah, kita anggap arah putaran searah jarum jam itu positif, berlawanan negatif ya. Nah, ND itu putarannya itu searah jarum jam, berarti positif. Nah, berarti ND kali jarak ke B itu 3 meter. Kemudian W itu putarannya ke berlawanan jarum jam, berarti negatif. Nah, berarti kurang 60.000 dikali jarak dari W ke poros itu 1 kali 1 sama dengan 0 ya. Jadi simple aja, ND kali 3 sama dengan 60.000, berarti bagi aja 3, ND-nya berarti 20.000 Newton atau 20 kilo Newton. Oke, jadi jawabannya udah jelas yang D ya. Oke, gampang ya. Oke, soal selanjutnya yang berkaitan dengan soal sebelumnya ya, yang mirip seperti soal sebelumnya, yang menggunakan kesetimbangan torsi. Kabupaten Kota 2019. Oke, di sini ada sejarahnya dulu. Sabit Ibnu Qurra merupakan ilmuwan pada dinasti Abbasiyah, menulis sebuah kitab Fi al-Qarastun yang berisi tentang gaya berat dan kesetimbangan benda tegar, serta pembuatan neraca, jadi pembuatan timbangan. Berikut adalah model kesetimbangan sistem Sabit Ibnu Qurra. Ya, jadi ada benda gitu yang di kirinya besar digantung,
Yang di kanan itu ada benda-benda kecil digantung pada jarak yang berbeda-beda. Nah, di sini ada jarak AG dari A ke G 40 cm, jarak GZ, jarak ZT, dan jarak TB itu sama semuanya 20 cm. Massa benda E 10 kg, massa benda H 2 kg, MU-nya massa benda U 2 kg, gravitasinya 10. Oke. Ini gravitasinya agak aneh sih, tulisannya 10 M per cm kuadrat ya. Harusnya 10 meter per second kuadrat ya. Itu salah ketik tuh. Ini memang soal aslinya gini ya, jadi bukan Mimin yang ketik. Jadi memang soal aslinya begini. Maka massa MK agar sistem setimbang di titik G adalah. Nah, jadi ini konsepnya simpel aja sih sebenarnya. Kesetimbangan ya, sama seperti jungkat-jungkit gitu ya. Jadi konsep timbangan tuh kayak gitu sebenarnya. Kita lihat dulu konsep simpelnya ya. Jadi misalnya ada jungkat-jungkit gitu, di kirinya ada benda, di kanannya juga ada benda ya. Jadi masing-masing benda ini punya berat, katakanlah W1 dan W2. Nah, kedua benda ini diletakkan papannya itu nggak pas di tengah gitu ya. Jadi penumpunya nggak pas di tengah. Jadi W1 dan W2 ini diinginkan seimbang ya, dengan jarak papan yang nggak sama maka diinginkan seimbang. Nah, maka bagaimana nilai W1 dan W2? Nah, ini simpelnya gini. Jadi kalau kita buat di sini ada L1, di sini ada L2, maka mereka itu akan seimbang kalau nilai torsinya sama ya, torsi kiri dengan torsi kanan sama. Jadi sigma torsinya bernilai 0 ya, artinya torsi yang diakibatkan oleh W1 sama dengan torsi yang diakibatkan oleh W2. Atau W1 kali L1 sama dengan W2 kali L2 ya. Torsi itu adalah gaya kali jarak yang tegak lurus ya. Oke. Jadi akan seimbang kalau hasil kali antara jarak dengan berat itu sama. Jadi bukan beratnya sama, bukan juga jaraknya yang sama, tapi hasil kali jarak dengan berat sama, maka sistemnya akan seimbang. Itu simpelnya. Nah, bagaimana kalau bendanya banyak-banyak? Nah, misalnya di sini kita letakkan satu benda lagi, katakanlah W3, jaraknya nanti L3. Nah, maka ditambahkan aja di bagian kanannya jadi torsi 3, berarti W3 L3 ya. Dan begitu seterusnya. Jadi seterusnya kalau misalkan ada benda lagi di sebelah kanan ditambahkan di torsi kanan, kalau ada di sebelah kiri ditambahkan di torsi kiri. Cuman perlu diperhatikan bahwa jaraknya itu adalah jarak dari benda ke poros. Oke. Jadi jaraknya ada L1, L2, L3 itu jaraknya masing-masing dari benda ke poros. Oke, itu konsep dasarnya. Nah, sekarang kita ke kasus kita. Nah, untuk kasus kita ini berarti yang di kiri ada berat E dengan jaraknya AG. Kemudian di kanan itu ada 3 benda. Jadi torsi kiri sama dengan torsi kanan. Jadi kita langsung aja WE kali jaraknya dari A ke G, berarti jarak AG ya. Kemudian sama dengan berat H, WH dikali jarak dari G ke Z ya. Jadi GZ. Kemudian ditambahkan torsi dari K, berarti WK ya, dikaliin jarak dari G ke T ya, G ke T jaraknya, karena kesetimbangannya itu ada di D ya, jadi penumpunya di D. Kemudian ditambahkan lagi berat U, WU dikali jarak dari G ke B. Oke, nah kita tahu rumus W itu M kali G ya kan. Nah, jadi semua W ini kan ada G-nya. Jadi WE ada M kali G, WH ada M kali G, dan seterusnya. Jadi G-nya bisa dicoret aja. Jadi nggak perlu repot kita masukkan ya. Jadi W-nya kita ganti dengan M aja, karena G-nya dicoret juga. Jadi simpelnya WE itu dalam soal tadi ada bukan WE sih ya, massa E. Massa benda itu 10 kilo. Jadi langsung 10 kali jarak AG. Jarak AG-nya 40 cm diubah ke meter 0,4. Nah, ini sebenarnya dalam senti pun nggak apa-apa ya, karena semuanya sentimeter. Jadi kalaupun kita selesaikan nanti hilang juga sih sentinya. Cuman biar afdol kita ubah aja ke meter. WH berarti kita ganti dengan massa H 2 kilo. 2 kilo kali jarak GZ
GZ itu 20 berarti 0,2. WK diganti dengan MK yang ditanyakan, jadi tetap MK. Jarak GT berarti 0,4. WU massa U adalah 2. GB-nya 0,6 ya. Jadi jarak dari G ke B. Nah, sehingga 10 kali 0,44 sama dengan 2 kali 0,2 itu 0,4. Kemudian 2 kali 0,6 1,2. Kalau dijumlahkan berarti 1,6. M tambah MK kali 0,4. Oke. Nah, tentu tinggal sedikit matematika. 4 kurang 1,6 berarti dibagi aja nanti ya. Jadi 2,4 per 0,4 berarti 24 bagi 4 ya. Berarti 6 kg. Jadi jawabannya udah jelas yang A. Oke, gitu aja. Oke, soal terakhir untuk mekanika bagian 3. Kabupaten Kota 2019. Ilmuwan dinasti Utsmaniyah, ya, nama beliau panjang, merancang sistem katrol pengangkut beban yang tercantum dalam kitab, itu nama kitabnya. Nah, ini katrolnya katrol majemuk ya, jadi ada beberapa katrol. Jika sistem diberi beban seberat W dengan massa 20 kg, berarti W-nya 200 Newton, maka besar gaya T minimal agar dapat mengangkat beban tersebut. Dan diasumsikan semua katrol licin adalah oke. Nah, di sini kita lihat dulu konsep dasarnya. Jadi kalau misalkan kita punya balok ini, kita angkat langsung ke atas dengan tali, maka nilai gaya tegangan talinya itu pasti sama dengan W gitu ya, kalau kita tahan aja maksudnya. Jadi T-nya pasti sama dengan W karena cuma ada satu tali. Kemudian kalau kita gunakan satu katrolnya katrol tetap begini, kita gunakan tali untuk menahan suatu beban. Kalau bebannya di sini 100 Newton, maka T-nya juga 100 Newton ya, karena langsung W-nya ditahan oleh T. Cuman katrolnya membalik arah tarikan aja, jadi lebih mudah ditarik. Nah, bagaimana kalau ada katrol? Ini sering disebut katrol bebas ya. Jadi katrol bebas itu bendanya diikat ke katrol, jadi kita tariknya di sini nih, di atas sini. Nah, kalau ada bebannya 100 Newton, maka 50 Newton akan ditahan oleh tali yang kanan yang keikat ke atap, ke langit-langit. 50 Newton lagi itu ditahan oleh tali yang kita pegang. Jadi kita akan merasakan tegangan yang lebih kecil dibandingkan yang sebelumnya. Karena kalau yang sebelumnya talinya cuma satu, kalau ini talinya kelipat 2. Nah, dengan konsep ini, jadi kalau kita lihat ya, kita gambar ulang katrolnya, ke bawahnya 100, ke atasnya ada 2. Jadi ke bawahnya itu cuma ada satu gaya, ke atasnya ada 2 gaya, makanya dibagi 2. Ya, atau simpelnya, kenapa jadi 50? Karena 100 ini dibagi untuk 2 buah tali. Jadi kalau ada katrol majemuk seperti ini, sebenarnya kita cukup melihat jumlah tali yang menahan beban W. Ya, gitu ya. Jadi kita lihat di sini ya, kita lihat di gambar katrol. Nah, kita perbesar karena ini agak kecil, jadi kita perbesar dulu gambarnya. Nah, ini dia. Nah, kalau kita lihat, kita perbesar sedikit lagi. Nah, gini ya. Kalau kita lihat di sini, tali yang menahannya itu kita lihat di sini, hitungnya ada 1, 2, 3, 4, ada 4 tali, 5, 6, 7. Nah, jadi kalau kita perkecil lagi, W ini ya, beban W yang tadi nilainya 20 kilo ya, berarti 200 Newton, itu ditahan oleh 7 tali. Ya, ditahan oleh 7 tali. Berarti gaya tegangan talinya sama dengan 200 dibagi 7. Ya, jadi langsung begitu, 200 dibagi 7. Ya, 200 bagi 7 itu berapa? Sekitar 28, sekian Newton. Ya, jadi jawabannya sudah jelas yang C. Oke, gitu aja.